Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji selama bulan suci Ramadan bersama channel Gus Gaul yang alhamdulillah kita sedang merintis pesantren virtual. Oh, iya. Pesantren virtual itu ya bagaimana kita bisa selalu istiqomah bismillah dan berusaha untuk mengisi konten-konten dakwah, kira-kira begitu. Masih dengan narasumber utamanya channel Gus Gaul, yaitu Pak Dr. Miftahul Khairi MA. Kita akan melanjutkan yang kemarin tentang melandasi akhlak atau karakter bagi anak mulai usia dini. Silahkan Pak Miftah untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Di bagian ini kita akan membahas tentang al-waladul waqih, anak yang kurang terdidik, kira-kira seperti itu. Wah, ada contohnya juga yang nggak terdidik. Iya, di sini ada anak yang tidak terdidik. Al-waladul waqih, anak yang tidak terdidik, la yata'adabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Jadi anak yang kurang terdidik ini sama orang tuanya itu kira-kira berengkel. Ngangkel? Iya, suka berantem. Oh, sama suka orang berantem. tua itu berani. Jadi gara-gara nggak dibelikan HP, bukan HP-nya yang diapa-apain, malah rumahnya yang dibakar. Ini berarti anak ini tidak terdidik gitu ya. Apalagi kalau ketemu gurunya di kelas manduk-manduk, nanti di luar kelas ditenono Pak. Ini sesuatu yang kurang baik, kira-kira seperti itu ya. Jadi ternyata kalau kita baik dengan kedua orang tua dan guru kita itu akan melahirkan satu kebaikan yang positif, kira-kira seperti itu. Ada anak yang sama gurunya itu, gurunya minta apa saja dilayani, orang tuanya minta apa saja dilayani, ternyata di kemudian hari itu hidupnya berkah gitu ya. Sementara ada anak yang secara akademik itu kelihatan pinter, tapi ngeyalannya minta ampun gitu ya. Nah sekarang kayaknya model-model begitu tuh kayaknya banyak gitu ya. Secara akademik dia punya kelebihan, tetapi kemudian terkait dengan masalah tata krama atau akhlak ini sama orang tuanya kurang begitu baik begitu. Sehingga boleh dikatakan ini tadi anak yang kurang terdidik, kira-kira seperti itu. Wala yahtarimu man huwa akbaru min. Jadi kalau ketemu dengan orang yang lebih senior, dengan kata lain orang senior itu orang tua itu ya. Itu dia tidak bisa hormat. Kenapa? Karena saya dengan sampean kan podo ae, podo menungsane, ya bukan begitulah. Kepada orang yang lebih senior, lebih tua, kita harus menghormatinya. Lah anak yang tidak terdidik ini, dia kalau ketemu dengan orang yang lebih tua itu ya podo ae. Ya. Ini yang iya, kebalikan yang pertama kemarin. Wala yarhamu man huwa asgharu min. Jadi kalau ketemu dengan anak yang lebih kecil itu kira-kira ganas itu. Cacing. Padahal kalau kemarin kan harusnya menyayangi. Iya, menyayangi. Kalau sekarang kebalikannya, karena dia tidak terdidik. Jadi kalau ketemu orang yang lebih tua, dia tidak bisa hormat kepada anak-anak kecil, itu tegonan kan itu ya. Jadi mungkin di beberapa kasus itu ada biasanya hubungan senioritas itu ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat itu ada yang biasanya balas dendam gitu kepada adik-adiknya juniornya itu. Saya dulu digitukan, sekarang gantian awakmu katanya. Lah ini nggak boleh. Ini berarti cerminan orang yang tidak terdidik, kira-kira seperti itu. Wayak ribu idza takalama, senengane bujuk enek ketemu. Kata bohong. Iya, berbuat bohong. Iya, sehingga ada itu Pak. Di sekolah itu ada pulpoin Pak Elis. Jadi bagaimana anak-anak agar memiliki kedisiplinan dan sikap jujur itu sampai di sekolah biasanya ada rapot tentang pelanggaran. Kayak kok ora kena diopeni balik ning wong tuane. Repot nih kalau di pondok begitu Pak Elis. Nanti mungkin ada semacam satu kesepakatan antara orang tua dengan pengurus pondok. Biasanya nanti kalau dalam 1 tahun dilihat pelanggarannya poinnya sekian, biasanya orang tuanya dipanggil gitu ya. Makanya kita berharap mudah-mudahan anak-anak mulai dari kecil
wis tole pokoknya aja seneng ngapusi kan kira-kira begitu ya. Biar ini tidak menjadi satu perilaku yang menempel sehingga susah diperbaiki. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika. Jadi kalau ketemu sama temannya itu kalau mengencangkan apa ini guyu itu ya suaranya kencangnya menggelegar itu. Lupa kalau di kanan kirinya ono kancane. Alah mandak ra krungu mbok ben katanya kan itu ya. Bukan begitu. Wa yuhibbu syatma. Senengane misuh kan itu ya. Karena tidak terdidik tadi itu. Kalau yang pertama tadi kalau berkata sesuatu yang tidak baik itu mungkin malu ya. Tapi kalau yang tidak terdidik ini kayaknya ya enteng aja gitu ngomong sesuatu yang tidak baik itu kayak biasa gitu Mas Rahmat ya. Jadi nyebut apa-apa ya menah wal kalamul qabih. Dia juga kalau berkata ini tidak bisa menyapa dengan sesuatu sapaan yang baik. Senengane ya wis berkata yang kurang baik tadi itu. Karena itu dianggap menjadi satu hal yang sangat biasa. Apalagi ini wal mukhasomah. Jadi senengannya itu berantem. Kalau nggak berantem tuh kayaknya kurang afdol. Ini ya. Lah repot ini kalau berantem hobi ya. Ini ibarat kalau alat elektronik itu sudah banyak solderan, Mbak. Lah gimana? Ya, dikasih ring aja. Wa yastahzi'u bi ghairihi. Jadi kalau ketemu dengan sesamanya itu biasa ngenyek itu ya. Ini yang repot. Jadi kalau anak ketemu dengan orang yang senior nggak bisa hormat dengan sesamanya senengane ngenyek kan gitu ya. Wes pokoknya mungkin teman-temannya ngerasane yo gregeten gum-gum bocah kira teko kan. Wala yastahi ayya'mala qabihan. Jadi kalau dia berbuat apa perilaku yang jelek itu gak duwe isin. Rangkul-rangkulan yang pinggir dalan karo duduk muhrimnya itu ya dianggap kayak sesuatu yang menyenangkan. Ini kan kadang kita jumpai bocah wis belas ra duwe isin. Nah, wa yatakabbaru alaihi. Senengane ngomong ngelek gumedhe wis ora duwe isin blas. Sombong mungkin ya itu ya, iya. sombong ya. Iya, sombong. Takabur. Jadi kalau orang ini sudah nggak punya malu, ini setelannya iya, itu ya? Iya, repot itu. Kenapa? Al haya'u minal iman, bahwa ternyata malu itu adalah representasi dari kapasitas iman yang dimiliki oleh banyak orang. Makanya wong kok senengane bujuk, senengane ngapusi berarti imannya dipertanyakan kan itu ya. Karena ternyata ada hubungan antara kualitas iman dengan rasa malu kan gitu ya. Wala yasma'un nasihah. Jadi anak yang tidak terdidik masuk domong ngono akeh ngono ya, masuk telinga sini keluar sini. Orang langsung bedel. Kanjar sebelah. Iya mau masuk isek kan ya, reject kan itu. Reject ya. Ya ini repot kalau biasanya orang susah untuk mendengarkan nasihat orang lain itu ya. Akhirnya hatinya itu keras, suka untuk apa ya, menolak kalau ada orang lain memberikan nasihat. Ini ciri-ciri anak-anak yang tidak terdidik tadi gitu. Maka kemudian di halaman berikutnya itu dijelaskan yajibu ayyata'addabal waladu min shigharihi. Jadi wajib bagi anak-anak itu bagaimana memiliki adab sejak dari kecil. Maka mendidik anak dari kecil ini memang kadang-kadang ya harus tegas ini ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, ini kurang baik. Cuman memang metodenya yang kadang-kadang susah ya, memberikan pengertian kepada anak-anak ini kalau kurang beda-beda baik. Ya, kadang-kadang ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang ada kandungan tata keramanya ini memang menjadi betul saya misalnya ya tidak baik begitu. Sehingga tapi kan beda antara kejam dengan disiplin atau tegas kan begitu. Iya. Bahwa konteks menegakkan aturan, memberikan aturan kebaikan kepada anak masih kecil itu bukan kekejaman atau tetapi kan dalam rangka tegas untuk membentuk karakter gitu. Gimana? Kadang-kadang begini, orang salah menafsirkan tentang hak asasi manusia itu. Jadi kalau anak-anak misalnya melakukan kesalahan, kemudian kita tegur,
betapa agama kita ini mengajarkan tentang kedisiplinan ya. Misalnya kalau anak usia 7 tahun dia belum sholat itu kan boleh dipukul. Iya boleh dipukul, tetapi versi hak asasi manusia ini dianggap sebagai KDRT, ya kekerasan. Padahal ini kena kasus. Padahal ini adalah bagian dari pembentukan karakter, bagaimana mendisiplinkan anak untuk mengerjakan sholat. Nah, barangkali inilah yang tadi perlu kita sampaikan, bahwa kejam dengan mendisiplinkan itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita mendisiplinkan itu pasti ada sesuatu yang ingin kita target gitu ya, ada berarti perubahan sikap. Boleh tapi sifatnya mendidik gitu ya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Walaupun kemudian mungkin ada yang mengatakan kalau bisa hukuman-hukuman yang bersifat fisik itu memang dikurangi atau dihindari. Kira-kira seperti itu ya sih. Saya pernah tuh kalau sudah maju, ayo hafalin ini nih sampai hafal. Kalau belum hafal jangan duduk. Sangat menggaris, Pak. Ya, kita mungkin produk sezaman ya. Jadi dulu kalau kita ini yang paling muda ini mungkin tidak pernah tidak pernah mengalami bagaimana guru kita sangat tegas pada saat itu ya. Kalau kita nggak hafal itu biasa dihukum disuruh berdiri. Ngaji ngulang-ngulang salah terus. Itu disuruh gini dipukul sih. Cuma dapat ceritanya saya. Iya. Ya ini santri milenial. Jadi mungkin berbeda dengan hasilnya beda gak? Iya. Kita dulu produk santri kolonial. Iya, Iya. Jadi di sini ini ternyata menarik dikisahkan Ahmad waladun sohirun. Ahmad itu anak yang kecil. Lakinnahu adibun, tetapi Ahmad ini anak yang terdidik begitu. Walihada yuhibbuhu abuhu. Jadi kalau kita melihat ada anak kecil yang sopan ke ayahnya, ke ibunya itu menunjukkan kesantunannya gitu ya. Kita ini kadang-kadang iri ya kalau ada anak kecil kok akhlaknya bagus, itu orang lain lihat kayak gitu aja suka loh, apalagi orang tuanya ya. Kan gitu. Iya, tanpa dipaksa untuk mengerjakan sholat, dia dengan adzan sudah otomatis adzan Pak Elis. Iya, ini tadi kan gitu ya. Jadi ya memang memberi tanggung jawab sambil bagaimana anak-anak ini punya kedisiplinan itu ternyata penting, seperti Ahmad yang diceritakan di sini ini. Akhirnya dia dicintai oleh orang tuanya. Wa huwa aidan yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Jadi kalau anak yang terdidik itu atas sesuatu yang dia tidak pahami biasanya terus bertanya, kan itu ya. Bocah berengkelan kan ora nek sing gelem tekok, pokoke melaku mbuh suruh butuh iso karo. Iya. Diterak gitu ya. Iya. Bertanya. Lah ini berbeda, kalau anak terdidik itu atas sesuatu yang dia tidak pahami itu dia akan bertanya kepada orang yang dianggap mengetahuinya, kan gitu ya. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'abihi fi bustanin. Jadi suatu saat Ahmad ini diajak oleh bapaknya pergi ke ke kebun, kira-kira seperti itu. Faro'a sajaro wardin jamilatan. Tiba-tiba dia ini melihat ada bunga mawar yang sangat indah. Walakinnaha muwajjatun. Tetapi bunga mawar ini ternyata tidak berdiri tegak lah, kira-kira itu kok bengkok-bengkok begitu ya. Faqala Ahmad, akhirnya Ahmad ini bertanya, ma ajmal hadhihi syajarah. Apa sih yang menyebabkan tumbuhan ini menjadi tidak baik, kira-kira seperti itu. Walakin limadza ya abi hiya muwajjatun. Wahai bapakku, kenapa ini bunga mawar ini kok bengkok-bengkok begitu? Faqala al-ab, maka bapaknya kemudian berkata, li annal bustaniyu lam ya'tani bitakwimiha. Ya biasa nak, karena tukang kebunnya itu tidak pernah meluruskan bunga ini. Ya sama aja ketika ada anak kecil melakukan sesuatu yang salah tetapi kemudian tidak diingatkan, terlanjur belok, itu biasanya mau diluruskan itu harus mengeluarkan jurus dulu kan itu ya. Itu pengibaratan ya, tanaman dari awal diluruskan jadinya lurus, kalau enggak berpotensi bengkok-bengkok. Ya kayak mawar yang diceritakan oleh bapaknya Ahmad ini. Li'annal bustaniya lam ya'tani bitakwimiha min sighariha. Jadi karena sejak kecil bunga mawar ini ketika bengkok itu tidak segera diluruskan,
Maka kemudian fasorat muwajjatan, akhirnya bunga mawar yang indah itu jadi bengkok, tidak lurus, sehingga tidak menarik untuk dipandang. Sama halnya dengan anak yang mulai dari kecil misalnya dia sudah berperilaku kurang baik tapi dibiarkan, akhirnya kan gregetan, bocah ini kandani bolak-balik angel ram ya. Akhirnya menimbulkan sesuatu yang membuat kita ini kira-kira kurang nyaman gitu ya. Faqala Ahmad, maka akhirnya Ahmad itu berkata, al-ahsanu an nuqawwima halan. Oh, kalau begitu Bapak, mari bunga mawar yang bengkok itu sebaiknya kita luruskan mulai dari sekarang ya. Mungkin ditali, dikasih apa ini Mas? Lanjaran. Lanjaran. Apa Pak itu namanya? Ada kayu yang lurus itu loh. Iyo. Sebagai mungkin kait agar yang bengkok ini menjadi kacang panjang itu lanjaran. Iya. Jadi ini lurus. Iya. Oh, waduh, kayak scaffolding. dikasih lanjaran kan gitu ya. Akhirnya keduren. Jadi mungkin yo cakak iku malu lanjaran ya, kalau cakak kan kegeden itu. Akhirnya Ahmad ini mengatakan kalau begitu mari bunga yang bengkok itu, bunga mawar yang bagus yang bengkok ini kita luruskan. Akhirnya apa? Fadhahika abuhu, akhirnya bapaknya mendengar kesadaran Ahmad untuk meluruskan bunga mawar yang bagus itu, yang bengkok, kemudian agar menjadi lurus. Wah, anak ini ternyata ngerti tanggung jawab juga begitu. Kalau melihat sesuatu yang kurang pas, akhirnya dia sadar, oh ini kayaknya harus diluruskan begitu. Wa qala lahu, akhirnya bapaknya itu berkata kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi li annaha qad kaburat. Ya kira-kira ini nak, karena bunga mawarnya ini sudah gede kan ya. Kayaknya susah kalau mau diluruskan. Jadi sama halnya ketika anak-anak ini sudah terlambat gitu ya. Kira-kira senengane iki wis bergudul kan gitu ya. Iya, sudah senengane siat-siut melakukan kemaksiatan, sudah nggak punya rasa malu itu tadi. Kayaknya kalau mau diluruskan itu bisa patah nanti kan gitu ya. Kata bapaknya begitu. Wah, nah ini kayaknya karena dia sudah terlanjur gede, maka kemudian ketika kalau mau diluruskan ini kayaknya susah begitu ya. Wa qaludat sakuha gitu. Maka kemudian ternyata ya itu tadi susah untuk diluruskan. Fakadzalikal waladu, hal yang sama bagi anak-anak alladzi lam yata'adab min sigorihi, yang anak ini tidak kayak terbiasa, cilik sih nggak terbiasa dibentuk gitu. Iya, seperti anak kecil yang sejak dari kecil tidak dididik adab yang bagus itu, la yumkinu ta'dibu fi kibari, ora mungkin gedene. Iya, besarnya itu kemudian memiliki adab karena sudah terlambat itu tadi. Jadi ada kisah anak-anak SMP yang orang tuanya itu pergi menjadi buruh migran di luar negeri. Bukannya di rumah ini belajar di sungguh-sungguh, malah gendaan gitu. Kata ibunya begini, wes nduk, saiki sing mati disian aku pokoke, kata ibunya begitu. Ya ini kalau anak ini terdidik, mungkin dia akan sangat menghargai atas jerih parah yang dilakukan yang dilakukan oleh orang tuanya ya, jerih payah mencari duit di luar negeri. Tetapi kalau anak ini tidak terdidik, akhirnya ya melakukan sesuatu yang barangkali bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kadang-kadang kalau di kelas itu bisa baik Pak Elis gitu ya, tapi kalau di luar ini kan beda, ini di luar kelas kan. Sama mungkin juga dia baik di pondok, biasanya kalau sudah pulang ke rumah ini kadang-kadang ya tidur kan, katanya mending daripada ngeluyur kan. Iya, nyaur utang. Iya, nyaur utang. Tapi saya Gus, tadi kan dengan matur kalau udah besar itu terlambat, tapi kalau ada perumpamaan itu ada air yang dinetesi batu itu loh kan bisa lama-lama keroa sampai masih mungkin bisa. Lah, itu gimana itu? Ya, kalau itu iya Mas. Jadi ada mungkin kalau ada batu yang keras tapi kemudian ditetesi air 1 titik, 2 titik dan seterusnya, maka kemudian lama-lama batu ini akan pecah. Cuman problemnya kalau ini tadi kan karena dia tidak pernah kejatuhan air. Coba
kalau misalnya begini, jadi kita nggak usah mempersoalkan ya apakah ketika kita belajar ini mau paham atau tidak begitu, tapi yang perlu kita sadari bahwa kesediaan kita untuk belajar di setiap waktu itu suatu saat pasti mungkin ya sesuatu dan harus yang istiqomah ya. Iya. Karena jatuhnya air itu kan tidak hanya satu dua kali. Iya, problemnya itu Mas Rahmat. Jadi kalau ada batu yang sangat keras tetapi kemudian sering dijatuhi oleh air itu, maka kemudian akhirnya akan pecah. Problemnya adalah bagaimana orang ini ada kesediaan untuk belajar walaupun kemudian dia nggak paham, nggak ngerti apa yang disampaikan oleh yang ngaji misalnya, kan begitu ya. Tetapi sebenarnya ya niat dan istiqomah, Pak. Jadi ini nih yang penting, oleh karena mungkin ini, bisa tetepan, tapi waktunya. Iya, butuh waktu lebih lama lah kira-kira seperti itu. Tetapi memang proses belajar dan memperbaiki diri itu nggak ada habisnya. Iya, sampai kesadaran kapan yang sampai kapanpun harus terbentuk. Iya. Ada istilah lifelong education gitu ya, belajar sepanjang hayat, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya takutkan nanti kalau ada pemirsa yang aduh aku kecil keliru didik anak baru bisa didik waktu umur dewasa Ya gitu. tetap harus dilakukan. Kan gitu ya? Iya, tidak ada istilah Tidak terlambat. ada istilah Jadi terlambat, bahwa walaupun upaya itu. kemudian tadi diperumpamakan seperti bunga mawar yang Sudah bengkok, gede. tetapi kemudian karena sudah gede kayaknya kok susah untuk diluruskan. Tetapi kemudian upaya untuk selalu berusaha Meluruskan itu meluruskan ada. itu menjadi bagian kewajiban ikhtiar gitu ya. Iya. Sebagai Kata terlambat. Iya, kewajiban kita untuk ikhtiar selalu berusaha bagaimana sesuatu yang bengkok itu menjadi lurus sehingga enak dipandang, kira-kira begitu ya. Iya. Iya, jadi yang kedua ini, hari kedua ini contoh dari yang kemarin tentang anak dari kecil yang tidak terdidik secara akhlak atau karakternya, luar biasa contohnya. Semoga ini contoh ini bisa menjadi renungan bagi kita. Pada prinsipnya nggak ada kata terlambat, selalu memberikan proses perbaikan akhlak kepada anak-anak kita atau keluarga kita. Tetapi ini adalah tadi sebegitu penting membentuk karakter atau akhlak dan contoh hadap pada anak-anak kita. Semoga kita semua yang di sini dan para pemirsa, kita dijauhkan dari anak turun kita yang tidak baik atau tidak berakhlak. Allahumma amin. Closingnya gimana Pak Miftah untuk hari ini, contoh yang nggak baik ini? Semoga bisa jadi pelajaran lah. Kira-kira jadi begini pemirsa, sebelum terlambat, mungkin sejak dari awal ini bagaimana kita niatkan anak-anak kita didik dengan sesuatu yang baik agar tidak bengkoknya itu kelamaan gitu ya, terlambat. Sehingga bagaimana bukan berarti kemudian ketika sudah terlambat ini tidak ada tidak ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Maka kemudian bagaimana sesuatu yang mungkin tidak ada istilah terlambat bagi orang yang belajar akhlak. Oleh karena itu bagaimana usaha ini kita lakukan secara terus-menerus agar kemudian kapanpun gitu ya, kecil menjadi baik, besar juga menjadi baik, itu akan lebih bagus, kira-kira seperti itu. Jadi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang baik, yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Amin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya nggak ada kata terlambat. Iya. Tadi Pak Miftah mencontohkan yang luar biasa, ada anak punya adab luar biasa kepada bapaknya. Orang lain yang lihat aja seneng, apalagi orang tuanya. Iya. Mungkin bagi kita akan jauh lebih senang semuanya. Kalau anak turun kita juga baik begitu. Dan itu harus jadi kesadaran, kita harus mendidik dari dini kan gitu ya. Iya, betul. Gitu Mas. Ada pertanyaan Bi? Doa untuk mendidik. Oh iya. Nah, kita berdoa semoga dijauhkan dari yang kayak gitu, gitu. Anak kita itu. Iya, terus anak kita menjadi baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kita ketemu ngaji berikutnya nyambung setelah ini. Kita break dulu dan ketemu di lain sesi dengan pembahasan yang sama, melanjutkan ngaji selama bulan suci Ramadan. Dan tetap silahkan menyaksikan channel Gus Gaul. Semoga apa yang kita bahas dan disampaikan oleh Pak Dr. Miftah bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kita semua dan keluarga kita. Allahumma amin. Amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.